Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai petang hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Shalawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk di hadis nomor 21. An Abi Amrin wa qila Abi Umrah Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, qultu saya berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan. Kalimat qul li itu yang dimaksud adalah alimni qawlan jami'an li ma'anil islami wadihan fi nafsihi. Katakan untukku, maksudnya apa? Ajarkan kepadaku, ajarkan kepadaku fil islami, di dalam Islam. Mengajarkan apa? Qawlan, sebuah ucapan. La as'alu, yang saya tidak bertanya, anhu, dari qaulan tadi, ahadan ghairaka, kepada seseorang selain engkau. Ini Abi Amrin minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah itu mengajarkan suatu qaul yang beliau Abi Amrin itu tidak bertanya kepada yang lain kecuali hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jawaban Nabi, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomatlah. Jadi di sini yang diajarkan oleh Rasulullah dua hal, iman dan istiqomah. Loh, kenapa mesti harus kata-kata qul amantu, seolah-olah itu hanya berupa ucapan? Itu kan kalimatnya qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Ini jangan sampai salah paham yang akhirnya hanya merujuk kepada ucapan saja, keliru. Iman itu unsurnya kan 3. Betul ya Pak? Iman itu unsurnya 3. Ada iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi,
wa amalun bil arkan. Mengucapkan dengan lidah, kemudian tasdiqun bil qalbi, meyakini di dalam hati, baru kemudian wa amalun bil arkan. Jadi maksud dari kata-kata qul amantu billah itu memang ini sebuah ikrar, sebuah keimanan itu diawali dengan sebuah bentuk pengakuan. Jenengan kate makan, aku kate mangan. Kira-kira mek dibatin tok didelok tok. Apa segone iku mang dicekel, maru dilebokno ning lambe, maru dikecapi, maru dilek. Kan ya dijupuk, dilebokno ning lambe, dikecapi, dilek lah itu. Jadi yang namanya iman itu tidak hanya sekedar tasdiqun bil qalbi saja, tidak hanya sekedar diyakini. Loh Pak, ada orang yang mengamalkan dengan sholat itu Pak, belum tentu loh orang sholat itu kita anggap beriman itu. Sepakat ya. Orang yang melakukan sholat di hadapan kita, jenengan bisa memastikan orang itu Islam atau tidak? Tidak iso, belum tentu. Karena semuanya harus bergandeng dengan namanya qalbi, hati. Dulu pernah saya bilang berkenaan dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu. Ada orang yang mungkin sujud di hadapan kita, sholat di hadapan kita, menurut kita orang itu mungkin muslim, tapi di hadapan Allah mungkin orang itu kafir, mungkin orang itu munafik. Betul begitu kan? Maka konteksnya mizan batin itu harus terkait lah. Maka mizan batin, mizan dohir itu ada muncul kesaksian. Maka ada kalimat syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada syahadah, ada persaksian. Persaksian yang dimaksud di situ kan nanti juntrungannya ada 3. Ada al-ilmu, ada al-yakin, dan kemudian ada al-amal. Dulu sudah kita bahas dulu, tidak perlu kita ngulang lagi, nanti terulang gak selesai-selesai. Tak katam-katam kitab ini nanti. Ya, jadi qul amantu billah itu mengucapkan saya beriman kepada Allah itu maksudnya piye? Ya tiga-tiganya. Ini maksudnya ikrar dulu, dan nanti ada tasdik dulu, dan kemudian ada amal bil arkan. Kalau memang kita itu sudah secara ikrar, memang kita nyebut saya beriman. Kalau kemudian hati kita sudah meyakini saya beriman, kemudian perbuatan kita juga sudah menunjukkan iman, maka kata Nabi tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah itu apa toh? Nah itu istaqoma yastaqimu istiqomatan, itu sebenarnya dari kata-kata koma, qaf alif mim, ya, qoma yaqumu. Koma itu kan secara linguistik kan berdiri toh. Jadi yang dimaksud dengan istaqoma yastaqimu istiqomatan ini kan fi'il amr dari kata istaqoma yastaqimu. Istiqomah itu, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya istiqomah itu wis gampangane ngono, dia ini kontinu, lurus, orang menggak-menggok, netep, ora tolah-toleh. Jadi kan ada yang menyebut begini kan, i'tadilu ala aktsari taatillahi aqdan wa qaulan wa fi'lan. Ini ada 3 posisi di sini. Istiqomah itu posisinya adalah continue, tetap gak tolak-toleh, gak berubah. Terus itu namanya istiqomah. Maka pas ketika tadi saya bilang bahwa namanya iman itu 3, ya, 3, iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan, kan begitu. Maka istiqomahnya itu ya 3-tiganya itu. Maka di sini disebut i'tadilu ala aktsari taatillahi aqdan wa qaulan wa fi'lan wa damu ala dalik. Bahasanya yang paling penak,
lambene yo continue tetep ngono kuwi gak berubah, atine yo tetep ngono kuwi gak berubah, amalane yo wis ngono kuwi gak berubah. Itulah istiqomah. Tidak berpindah ke lain. Oleh ada orang mengatakan tidak berpindah ke lain hati. Lek wis ngomong siji ku ya wis situk iku tok wis. Aja noleh sing liyan-liyane. Itu istiqomah jenenge. Aja ndelok sing nomor loro, aja ndelok nomor telu. Duh, jenengan kok ngomong amin iki piye? Wah, itu ngaji ini diarani kampanye belayan ini. Allah itu ahad. Ya wis itu ikut tok wis Gusti Allah itu. Kita meyakini la ilaha illallah, oke, plek. Ya, kita mengucapkan la ilaha illallah, ya wis plek. Dan ketaatan kita hanya kepada satu Tuhan, ya wis itu. Itulah istiqomah itu namanya, Pak. Mohon maaf, amalan yang paling berat itu ya istiqomah. Betul ya Bu, Pak? Amalan yang paling berat itu istiqomah. Orang minggak-minggu, orang tolek-tolek, continue. Itu Pak amalan yang paling berat. Luar biasa kalau ada orang itu 5 waktu ke masjid untuk jamaah dan tidak pernah bolong. Sip itu. Ada orang yang setiap hari baca Al-Quran, tidak pernah gang, setiap hari baca Quran. Itu sip. Daripada orang itu kemudian khatam Quran setahun pisan bulan Ramadan tok. Makanya ada muncul kalimat ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, ya, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Gusti Allah itu adwamuha, yang dawam, yang kontinu, wa in qalla, meskipun cuman sedikit. Jenengan tiap hari baca Al-Quran bosak lembar tapi bendino terus, itu jauh lebih baik daripada orang yang satu kali baca langsung 1 juz baru libur 1 minggu. Ya, justru yang bagus itu yang itu tadi, saya sedino sak lembar tapi terus kontinu. Itu. Jadi maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penitik poin. Kalau Syekh Mustafa Al-Bugha di dalam kitab ini yang saya pegang ini, yang paling penting itu istiqomatul qalbinya dulu. Yang terpenting itu istiqomatul qalbi. Qalbi itu apa toh Pak? Hati. Dan di dalam hadis itu ada kalimat ala fil jasadi mudghatan wa idza saluhat jasadul kullu wa idza fasadat jasadul kullu ala wahyal qalbu. Ingat, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuh akan bagus. Kalau segumpal daging itu rusak, maka yang lain tubuh itu juga ikut rusak. Kalau orang itu hatinya tidak istiqomah, pasti sudah amalannya pun juga tidak akan bisa istiqomah. Karena memang penentu daripada seseorang itu kondisi hati. Baik, saya ingin kembangkan sedikit ya. Nanti balik lagi ke sini. Kondisi hatinya seseorang itu mempengaruhi status kehambaan dia itu di hadapan Allah. Bagaimana status kehambaan dia di hadapan Allah itu ditentukan oleh kondisi hatinya dia. Maka amalan dohir itu akan bergantung kepada kondisi hati orang itu. Loh Pak, ono dalilnya apa ndak? Banyak dalilnya. Saya contohkan satu persatu. Jenengan kenal toh Abu Bakar As-Siddiq.
Ya kenal, kenalan di mana jenengan? Ya, tahu toh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islamnya usia 38 tahun. Wafatnya beliau 63 tahun. Kemarin saya sampaikan di Manarun, sempat saya sampaikan itu. Ya, berarti Rasulullah, tapi namanya Abu Bakar itu Islamnya kurang lebih 23 tahun. Nah, dalam sirah Nabawiyah Abu Bakar As-Siddiq itu puasanya 11 kali selama hidup beliau. Ayo bandingkan dengan jenengan. Jenengan itu Islam sejak lahir, betul ya? Baliknya jenengan wis saya buat 10, usia 10 tahun wis balik jebret. Sekarang usianya tak gawe saya ketahuan. Berarti posonya jenengan berapa kali? 40 kali. Abu Bakar tadi berapa? 11. Akeh ndi? Banyak jenengan. Jumatannya Abu Bakar itu berapa? Kita buat Jumatannya Abu Bakar 10 kali. 10 tahun. Berarti jenengan Jumatannya berapa tahun? 40 tahun. Akeh ndi? Jenengan sholatnya selama 40 tahun. Abu Bakar itu sholatnya berapa? 23 tahun. Akeh sing ndi? Betul apa enggak? Makanya Ibnu Rajab, salah seorang ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari, itu menyebut Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi orang yang paling mulia setelah Rasulullah itu bukan karena banyaknya sholatnya, bukan karena banyaknya puasanya, karena memang dibandingkan dengan kita jenengan, apalagi yang usianya sudah 60 tahun itu, Islamnya sejak lahir itu sewakil jenengan total Pak ya. Tapi kata Ibnu Rajab bukan masalah banyaknya sholatnya, banyaknya puasanya, tapi kondisi hati imannya Abu Bakar itu. Maka beliau diberi titel As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kondisi hati. Makanya kemudian Nabi mengatakan, andai kata seluruh imannya manusia dikumpulkan dalam satu timbangan, imannya Abu Bakar itu dalam satu timbangan, tidak ada yang bisa mengalahkan imannya Abu Bakar. Itu berarti apa? Hati. Memang yang dilihat dulu oleh Allah itu kondisi hati itu Pak ya. Dan kemudian nanti amalan dohir itu akan mengikuti. Maka istiqomatul qalbi itu yang paling ditentukan dulu. Ya apa carane noto hati. Contoh lagi, kondisi hati bisa menentukan jenengan di yaumul kiamat. Riwayat Ibnu Abbas atau Abu Hurairah itu, ada orang yang mati syahid itu Pak, mati jihad di medan perang, mati. Padahal kita paham amalan yang paling baik diantaranya adalah jihad fisabilillah. Dia mati syahid. Di yaumul hisab ditakoni sama Gusti Allah, dia jawab, qataltu fika hatta ustushitu. Ya, saya berperang di jalan engkau sampai saya mati syahid. Gusti Allah jawabnya apa Pak? Kadzabta, kamu dusta, kamu gorowan, awakmu goroi. Kamu dulu itu perang bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai pemberani. Ditolak, dimasukkan ke dalam neraka. Loh, itu jihad loh itu. Orang yang kedua itu ahli ilmu, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, baca Al-Quran. Riwayat yang sahih itu Allah juga mengatakan kadzabta, dusta kamu, ku goroi tok. Kenapa? Dia belajar ilmu karena ingin disebut orang alim, disebut orang pinter. Dia baca Al-Quran karena ingin disebut sebagai ahli baca Quran. Dilemparkan lagi ke dalam neraka. Nggak terima Gusti Allah itu. Orang yang ketiga ahli sodako. Kita paham ahli sodako itu kayak apa? Sodako amalan dalam Islam itu kayak apa? Ilmu amalan dalam Islam itu kayak apa? Lagi-lagi ahli sodako ini disebut oleh Allah, kadzabta, dusta kamu ini.
kamu itu, kata Allah, bersedekah karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Dilemparkan lagi ke dalam nerakanya Allah, gak terima Gusti Allah. Loh itu loh, makanya muncul tadi itu istiqomatul qalbinya dulu yang ditoto. Lalai Jumatan niatnya golek apa? Lek Jumatan niatnya golek apa? Golek konsumsi, golek mangan. Oleh apa nang kene? Datang ke sini habis maghrib untuk ngaji. Golek apa kira-kira? Niatnya apa? Itu nanti yang menentukan di hadapan Allah. Ya, datang ke Masjid Gribik itu ngaji mek niatnya mek golek apa? Golek rai tok ya susah. Tidak boleh kita mengatakan gitu. Posisinya, wes aku daripada kata kau sungkan aku loh. Kira-kira memang kita ngaji cuma sungkan saja? Tidak boleh. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istiqomatul qalbi itu yang didahulukan. Jarang orang itu belajarnya tentang qalbu itu. Sing dibahas me amalan dohir, amalan dohir, amalan dohir, amalan dohir. Amalan batin tidak pernah diutik-utik. Saya contohkan lagi ketika Allah mengatakan, ya la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Masih ingat hadis itu ya? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Mithqalun habba itu kan biji-bijian. Khardal itu kan kecil begitu ya. Orang itu di dalam hatinya ada sebesar biji kecil itu kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Itu hati itu hati. Dan memang itu penyakit yang paling lama muncul, yakni dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku itu lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Tidak mau sujud kepada Nabi Adam, diusir oleh Allah dari surga. Maka ayo berkenaan dengan istiqomah ini, kita coba menata hati kita itu yang istiqomah dulu. Apa yang paling diistiqomahkan di dalam masalah hati? Halo? Niat. Itu paling penting itu. Istiqomahkan hati itu niatnya selalu benar. Dalam kaidah-kaidahnya madhep mantep mung Gusti Allah. Kan jenengan mengatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan jenengan ngomong ngono toh. Setiap hari jenengan juga mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu istiqomahkan dulu di dalam hati itu. Belek hatinya sudah, oke, baru langsung kemudian kepada lisan. Maka di sini pun disebut dengan istiqomatul lisan. Lai kalau hatinya sudah istiqomah, mesti kok lisannya melok istiqomah. Hatinya sudah istiqomah, nanti amalannya juga ikut istiqomah insya Allah. Makanya ada yang menyebut ad-dhahiru yudhahiru alal batin. Sesuatu yang tampak itu, kebiasaan sesuatu yang tampak itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam batin. Lek ana wong salat iku umek kae, ya ngono iku atine ya umek. Salat kok balik kukar-kukur iku balik. Padahal ya ora gatel. Maru pikirannya pergi kemana-mana. Itu kira-kira hatinya di mana? Itu yang kita sebut dengan hudurul qalbi. Coba ingat dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang melakukan sholat, yang dia dalam sholatnya itu sahun, lalai. Apanya yang lalai Pak itu Pak? Hatinya itu loh yang gak hudurul qalbi kepada Allah. Makanya memang hati itu Masya Allah, clear ya?
Coba kemudian satu lagi dalil itu. Bagaimana kondisi hati itu menentukan kondisi dia, statusnya dia di hadapan Allah. Masih ingat dengan hadisnya Abdullah bin Amr bin As? Nabi itu duduk-duduk dengan para sahabat. Nabi bilang, sebentar lagi ada orang yang lewat, dia ini ahli surga. 3 kali Nabi bilang begitu, ahli surga. Orang yang lewat itu cuma jalan, nyangking sendal di tangannya, jenggotnya basah karena air itu habis wudu. Biasa saja orangnya, tidak dayani kalau dalam bahasa kita. Tapi Nabi bilang apa? Ahlu surga. Terus akhirnya Abdullah bin Amr bin As, dia itu pengen nginep di rumahnya siapa? Orang itu tadi dianggap ahlu surga. Ternyata apa yang terjadi di dalam riwayat yang sahih, para jamaah dimuliakan oleh Allah, selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As itu nginep, orang ini tidak pernah terlihat melakukan sholat tahajud. Bingung itu Abdullah bin Amr bin As, ahli surga kok gak tahu tahajud selama 3 hari itu. Tapi ngene iki aja ditirok nih Pak. Wis aku gak tahajud, wis orang wong gak tahajud itu. Kalau jenengan memang mengatakan aku udah tahajud wis, ya tirokna nanti setelah itu riwayatnya gimana. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu tidak telaten, ditakoni, kata Nabi kamu itu ahli surga, amalanmu apa itu? Orang ini cuma bilang, ya yang kamu lihat itu amalanku. Enggak, pasti ada sesuatu. Apa amalanmu? Akhirnya orang ini buka, ngomong. Dalam riwayat itu disebut begini Pak, la ajidu fi nafsi hasadan ila ahadin wala ghishan ila ahadin. Loh, ini sing angel ya iki. Orang itu mengatakan la ajidu fi nafsi hasadan ila ahadin. Saya tidak pernah menemukan sekecil apapun di dalam hati saya hasad kepada seseorang, dengki sama seseorang, iri sama seseorang. Wala ghishan ila ahadin, dan saya juga tidak pernah ada rasa sakit hati kepada orang lain. Abdullah bin Amr bin As langsung ngomong, ya ini amalan istimewa sehingga kamu itu disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang ahli surga. Gak duwe loro hati, gak duwe iri dengki, gak duwe hasud, gak duwe dendam sama orang lain. Ayo, jenengan milih tahajud tapi hati ini jenengan ngeruwel-ngeruwel ngono iku mau, atau nggak tahu tahajud tapi hati jenengan bersih seperti orang ini, milih sing di jenengan. Yo milih tahajud karo hatine resik. Kebanyakan kita itu amalan dohir itu hanya sebagai penutup kamuflase daripada kondisi hati. Makanya biasanya lagi ngisaroi saya itu bilang, orang-orang itu seperti kita ini banyak yang seperti buah kedondong. Buah kedondong didelok jabone halus, api, tapi atine ngruwel. Ketoke salat tapi drengkine nang wong sik terus. Ketoke maca Quran tapi sombongi sik terus. Ketoke hijaban tapi dendam benci sama orang terus. Halo, ini yang penting Pak, istiqomatul qalbi ini. Orang bisa disampai disebut ahli surga karena hatinya baik. Pak, aku dadi rambutan wae Pak. Lek rambutan iku jabone ngruwel-ngruwel tapi jerone halus, gelem sampean ngono kuwi. Sing penak iku jabone ya apik, jerone apik. Ayo sama-sama ditata. Maka di sini oleh Rasulullah Muhammad SAW dohir batin yo api. Makanya saya seringkali mengatakan kalau di Manarul itu, ayo belajar berkenaan dengan tazkiyatun nafs. Lek belajar fikih tok iku isane mesti akeh tukaran iku. Beda pendapat, ingkur-ingkuran, beda tenggang pendapat. Ya. Gelut. Lek ngaji fikih ya ngono kuwi. Apalagi kalau hatinya tidak ditonton, delok kancane tangane diubah-ubah ngene iki sore tenang salate bisa.
iki nyapa salate kok ngene. Soalnya ilmu ini gak pas kemudian menyingkapi orang itu. Sing situ jenggoten, situ gak jenggoten, si gak jenggoten ngomong iki wong iki jenggoten, iki radikal gitu. Misalnya ilmu ini gak pas melihat orang yang pakai berjenggot itu. Tapi ketika hatinya itu sudah mulai ditata, ini tazkiyatun nafasnya bagus, insyaallah. Insyaallah. Berarti dua hal ini paling penting di dalam kehidupan kita. Iman kemudian istiqomah. Dan iman tadi apa Pak? Ya unsurnya 3. Ya atine, ya lambene, sak amale. Tapi dipoinkan, ditekankan dulu istiqomatul qalbi, hatinya itu ditata. Sombongi hilang. Saya ingin kembangkan sedikit. Jenengan pas ketika sholat itu mengangkat kedua tangan dan bilang Allahu Akbar, itu maksudnya apa toh? Apa mek Allah Maha Besar mek ngono tok? Mek ngono tok, Masya Allah. Terus piye cara ngamalni Allahu Akbar itu? Jadi begini ya, setiap ucapan yang kita sebut itu seharusnya ada aliman limaknahu. Aliman limaknahu itu berarti mulai mengerti dengan apa maknanya yang disebut. Kalau jenengan itu sebenarnya pas ketika memahami Allahu Akbar dengan baik, insya Allah kondisi hati itu bisa ditata. Contoh, pas ketika kita ngangkat tangan kita menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Asmaul Husnanya itu Allah itu Al-Kabir. Asmaul Husnanya itu Allah Al-Azim. Gitu? Asmaul Husnanya Allah itu Al-Jabbar, Al-Qahar dan sebagainya. Ketika kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, muncul di hati kita, di mindset kita, kita mengatakan sing berhak gumedhe mung Gusti Allah. Sing berhak adikan adigung adiguna iku mung Gusti Allah. Sing berhak sombong iku mung Gusti Allah, karena Allah yang Maha Besar. Kalau sudah mulai paham semacam itu, jebret mlebu nang ati, jebret muncul nang mindset, jebret muncul kata-kata lek ngono aku gak layak sombong, lek ngono aku gak layak adikan adigung adiguna, lek ngono aku gak layak gumedhe. Loh kan, akhirnya kemudian di perilaku itu sombongi hilang, gumedine hilang, adikan adigunge hilang, ganti dengan apa? Tawadhu, rendah hati. Lo itu lo maksudnya begitu Pak. Apa kita sudah nyampe ke sana pembelajaran sholat itu? Karena kita ini mohon maaf terbatas hanya pada tataran amalan dohir, tidak nyampe kepada posisi amalan hati. Makane uang masuk sholat sampai bathuke ireng itu sombongnya sing nggo wedhu ya ono ae. Ya bener bathuke ireng tapi sombongi, seneng ngenyek uang, ngrendani uang, remene uang, padahal bathuke ireng. Akeh wong ana dikene wong iki kae. Lu gak ngaji wae. Gak nyang. Lah itu loh Pak, maksud saya itu ayo sing model ngono kuwi. Itu Rasulullah menyuruh. Makanya coba lihat di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nabi bilang, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa, Allah tidak melihat kepada harta, tapi Allah itu melihat hati kalian dan amal kalian. Coba amati hadis ini yang didulukan oleh Rasul apa? Ila qulubikum. Yang didahulukan hati atau amalnya? Hatinya dulu yang didulukan. Maka innamal a'malu binniyat juga penting. Clear ya Pak? Ibu, ayo kita mulai berproses. Ya sak lambene, sak atine, sak amale iku betul-betul lurus di Shiratal Mustaqim, kemudian kita istiqomah. Saya yakin pasti akan muncul pertanyaan, ya apa Pak carane awake dhewe iki iso istiqomah? Mesti muncul pertanyaan begitu. Caranya kita untuk istiqomah itu, supaya kita bisa istiqomah itu, caranya yang pertama njaluk ana Gusti Allah dhisik. Doanya apa itu masih ingat?
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat sing bolak-balik hati, ya sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ini ya ala dinik, atau dalam riwayat yang lain ala taatik. Itu yang diminta itu ya muqallibal qulub. Kenapa? Orang bisa berubah A, bisa berubah B, berubah C, itu letaknya di hati. Balik lagi ke hati tadi itu. Jadi supaya istiqomah, poin yang pertama sing dilakoni apa Bu? Ndonga nang Gusti Allah, minta. Di antaranya apa lagi doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Gusti la tuzigh qulubana, jangan jenengan bengkokkan hati kami ini, jangan jenengan simpangkan hati ini. Minta sama Allah, terus minta itu, berdoa. Itu poin pertama caranya supaya istiqomah. Cara yang kedua supaya bisa istiqomah itu, carilah teman-teman yang baik, carilah majelis-majelis orang-orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang itu nantinya akan membawa kita kepada istiqomah. Jenengan kepingin istiqomah sholat, tapi betino kumpul karo wong sing gak tahu sholat, apa sih terjadi? Jenengan bisa mewarnai atau diwarnai, loh kan? Jenengan itu kepingin istiqomah gak rokokan, ya berarti aja kumpul karo wong. Nah, clear. Cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga itu marsudika weruh, golek ilmu. Akhirnya nanti kita akan paham iki sing salah, iki sing bener, iki batil, ini hak melalui ilmu. Oh ternyata istiqomah itu ngene. Kanjeng Nabi itu tataran yang ini, sunan yang ini, itu melalui marsudi kaweruh iku mau. Golek ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Insyaallah ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan istiqomah, insyaallah. Yang bisa masuk surga itu yang hatinya salim. Maka illaman atallaha biqalbin salim. Qalbun salim itu diantaranya adalah hati itu sudah bisa istiqomah. Memang nanti itu masya Allah di yaumul qiyamah itu, mendekati yaumul qiyamah itu semakin banyak fitnah. Kata Nabi dulu pernah kita bahas, badiru bil a'mali as-salihah satakunu fitanun kaqita'i al-lail al-mudlim. Bersegeralah kalian itu senantiasa istiqomah melakukan amalan-amalan soleh, karena nanti akan muncul fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah itu kata Nabi kaqita'i al-lail al-mudlim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Di situ Nabi bilang, wa kana rajulu, ya ada orang laki-laki itu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang itu yang paginya dia mukmin, sorene kafir, masya Allah. Ada yang yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorene mukmin, isuke dadi kafir. Semuanya itu letaknya di mana Pak? Hati. Clear? Ada yang didiskusikan dulu, monggo. Lek ono berarti sudah paham 100%. Tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Oh, monggo nggih. Apa? Oh, was-was. Nggih. Jadi memang salah satu penyakit hati itu adalah asyakku, pakai kaf ya. Itu ragu-ragu. Itulah yang keraguan-raguan yang paling utama itu yang terjadi kepada orang-orang munafik. Disebut dalam surah An-Nisa itu orang munafik itu mudzabdzabina baina dzalik. Ya orang nang kene, ya orang nang kene, dia ragu-ragu
Akhirnya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik itu kalau ketemu orang mukmin ngomong aku beriman. Ya, aku beriman. Kalau ketemu dengan orang-orang munafik, kalau ketemu dengan orang-orang beriman dia mengatakan saya beriman. Tapi kalau kita wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka itu kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, mereka pun juga mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Makanya memang benar orang yang suka was-was, orang yang suka ragu-ragu itu berarti belum istiqomah. Harus yakin. Makanya tadi saya bilang Bapak, lisan atau ikrarun bil lisan kemudian tasdid itu artinya ya yakin wa amalun bil arkan. Yo apa caranya supaya kita yakin kin itu? Ya supaya kita yakin ya ayo kita berilmu dulu. Berilmu dulu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nggih. Oh, pas ketika wudhu kemudian ragu-ragu ngentut apa ndak. Oke. Kalau masalah wudhu itu ada dalilnya. Masalah sholat juga ada dalil khususnya. Nanti itu ada kaidah yang dibangun oleh para ulama namanya al aslu baqa'u makana ala makana. Kalau orang-orang itu dia ragu ketika wudhu batal apa enggak, selama dia itu tidak menemukan bau, ya tidak menemukan bau atau menemukan angin, rihan angin sing metu, maka dia kembali kepada aslu baqa'u makana ala makana. Kalau dia memang tidak menemukan bau dan juga tidak menemukan sesuatu yang keluar, maka dia hukumnya tetap aslu baqa'u makana ala makana, maka dihukumi suci. Loh Pak, kalau mau saya ragu-ragu aku mangentut apa enggak, kalau memang jenengan yakin gak metu angine, gak mambu bau, maka dihukumi suci. Pak, tapi saya wudhu aja dulu enggak apa-apa. Ya monggo saja silakan. Kemudian masalah sholat, kalau jenengan ragu-ragu antara 3 dan 4, maka yang diambil yang 3. Diambil yang 3. Terus aku piro ya telu apa papat. Ambil yang 3 dan nanti sebelum salam ditambahi sujud sahwi. Tapi kebanyakan orang-orang itu sholat malah bingung rakaat itu. Iya Bu. Ya wis lah. Hati-hati. Itu yang apakah ragu-ragu semacam itu termasuk sahun? Sahun. Oke, lanjut ada yang lain. Kurang berapa menit adzan? Sudah masuk 3 menit. Baik. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 itu ada kalimat innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Ini digandeng dan itu sama persis dengan seperti dikatakan oleh Rasul amantu billah tsumastaqim. Kalau di Fussilat ayat 30 juga jelas innalladzina qalu. Ini jangan dipahami hanya sekedar qalu ucapan gitu saja, enggak. Tadi sudah saya terangkan sejak awal. Maka yang dimaksud dengan Rabbunallah itu diantaranya amanu billahi wahdahu, ya, beriman kepada Allah wahdahu, satu-satunya Tuhan. Iling-iling, satu-satunya Tuhan.
Kalau kita bicara tentang wahdahu la syarikalah, berarti rububiyahnya ya tetap ngono kuwi, uluhiyahnya juga tetap seperti itu, asma wa sifatnya ya tetap seperti itu, nggak boleh berubah-berubah. Allah itu ar-Razzaq, ya itu Allah ar-Razzaq memang. Kalau memang Allah itu al-Wahhab, ya Allah al-Wahhab itu memang. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemudian tsumastaqamu ala dzalik wa ala ta'at wa ala ta'ati anta waffahumullahu 'alaiha. Dia posisinya para jamaah dimuliakan oleh Allah ketika dia istiqomah itu, dia beriman kepada Allah, hatinya, mulutnya, amalannya iman kepada Allah wahdahu la syarikalah, dan dia kemudian melakukan ketaatan-ketaatan ila anta waffahumullahu 'alaiha, sampai dia mati. Makanya di dalam Al-Qur'an itu muncul wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu loh. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di bawah itu, di ayat itu tentang Nabi Yakub akhirnya kemudian memberikan pengertian kepada anak-anaknya. Pas ketika mau mati, ketika mau meninggal, Nabi Yakub mengatakan mata budu namim ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku ini mati? Jawaban anak-anaknya apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidah. Itulah istiqomah. Berarti jenenge istiqomah itu terus le iso sampai mati yo ngono kuwi. Pak saya Islam, kalau begitu sampai mati Islam. Pak saya sholat, le iso sampai mati sholat. Pak saya baca Al-Quran, le iso sampai mati baca Al-Quran terus. Itulah namanya istiqomah. Fa insyaallah hal yang semacam ini nanti ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah menjadi wasilah orang itu menjadi husnul khotimah. Jenengan masih ingat kisah yang dulu pernah saya sampaikan? Ada seseorang wanita, gadis itu bendino mek nyanyi tok kebiasaane. Pas begitu sakaratul maut ditalkin sing metu nyanyi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.